Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 4B, Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 4, Aho Sukhang, bahagianya, 1 Maret 2000. Lanjutan. Batin tukang komentar. Kadang orang memutar musik yang sungguh bising dan menyiksa dalam mobil mereka. Jika bukan jenis musik seperti itu, mereka memutar musik lain. Di pusat perbelanjaan, di bandara, atau kemanapun kita pergi, kita mendengar musik. Di city center kita, seringkali saya cuma ingin duduk dalam hening, tapi orang-orang datang menghampiri dan meminta nasihat untuk mereka. Ada begitu banyak kebisingan di dunia. Sungguh menyenangkan pada malam hari, ketika semua orang telah pergi, untuk kembali ke kamar saya dan kembali dalam kesunyian. Bahagianya. Kebisingan di luar, orang-orang bertanya, meminta Anda melakukan sesuatu, mengatur. Itu adalah jenis kebisingan yang sama dengan yang kita dengar dalam batin kita. Itu adalah batin tukang komentar yang memberitahu kita hal yang harus dilakukan. Pergi lewat sini atau sana. Batin tukang komentar memberitahu bahwa kita tidak cukup baik. Kita begini atau begitu. Sungguh menakjubkan ketika suara bising itu berhenti. Kita ditinggalkan hanya dengan kekosongan. Kebahagiaan tanpa kata-kata, tanpa pikiran, tanpa seorang pun memberitahu kita mengenai apa yang harus dilakukan. Saya selalu memberontak terhadap orang yang memberitahu apa yang mesti saya lakukan. Itulah sebabnya, mengapa saya bukanlah kepala wihara yang sangat otoriter. Saya tidak berpatroli memberitahu setiap orang apa yang harus dilakukan. Tidak setiap saat sih, karena batin saya itu suka memberontak. Saya menyadari dalam batin saya, ada yang memberitahu saya apa yang mesti saya lakukan. Ayo, meditasi. Meditasilah lebih lama. Bangun pagi. Ayolah, jangan terlalu banyak tidur. Ayolah, pusatkan batinmu. Beri ceramah yang lebih baik. Jangan makan terlalu banyak. Jadilah teladan yang baik bagi biku mudamu. Bla, bla, bla. Itu seperti diberitahu terus apa yang harus dilakukan. Kadang itu nyaris membuat saya gila. Ketika kita mendengarkannya, sangat mudah untuk merasa tertekan. Batin tukang komentar dapat menjadi penyebab depresi. Karena batin tukang komentar itu selalu
setidaknya bagi saya, suka mencari kesalahan. Kita harus benar-benar mengawasi batin tukang komentar itu. Bukan hanya dalam kehidupan monastik, tapi juga dalam kehidupan perumah tangga, di semua kehidupan. Karena batin seperti itu tidak bisa kita percayai. Dalam kehidupan monastik, setidaknya kita punya perspektif yang lain. Kita punya orang lain yang mendorong kita untuk melihat batin tukang komentar dengan pemisahan dan penyadaran. Cukup dengarkan sampah yang tukang komentar itu terus beritahukan kepada Anda, lagi dan lagi. Hanya ketika kita percaya kepada tukang komentar itulah kita benar-benar masuk dalam kesulitan. Pikiran dalam batin tidak bisa dipercayai. Itu bukanlah kebenaran, tidaklah akurat. Saya ingat, suatu kali ketika menapaki jalur meditasi dalam wihara di Thailand, saya sedang mengawasi pikiran saya dan mengalami suatu pemisahan darinya. Saat saya mengawasi pikiran tanpa terlalu terlibat dengannya, pikiran itu bagi saya kelihatan begitu bodoh. Karena saya bisa menelusuri bagaimana setiap pikiran yang muncul itu sudah dikondisikan. Mereka semua telah terkondisi. Saya hanya mengulangi apa yang sudah diajarkan kepada saya pada masa lalu. Bahkan tak ada satupun pikiran yang asli. Pikiran itu tidak benar-benar berasal dari saya. Saya bisa melihat kata-kata yang sama berasal dari ayah kandung saya atau dari orang yang telah membuat saya terkesan. Saya hanya mengulangi kata-kata seperti burung kakak tua. Ketika kita melihat hal itu dengan penyadaran, celoteh batin itu terlihat apa adanya, yaitu cuma gema masa silam. Kita percaya pada sesuatu yang tak memiliki hakiki, sesuatu yang tidak nyata, dan yang tak mengandung kebenaran di dalamnya. Saya tidak bisa mempercayai hal ini lagi, sehingga suatu hal yang menakjubkan pun terjadi. Ketika saya tidak percaya pada pikiran, pikiran itu berhenti. Dan saya mengalami salah satu meditasi saya yang paling indah. Sebelum wawasan itu, saya mempercayai semua pikiran saya. Saya beradu pendapat dengan teman, tapi saya tidak pernah beradu pendapat dengan diri saya sendiri. Saya tidak pernah meragukan pikiran apapun yang berasal dari dalam batin saya. Saya selalu menganggapnya mutlak benar. Jika saya tidak suka sesuatu, jika itulah pikirannya, maka saya tidak menyukainya. Dan bagi saya, itu adalah kebenaran. Setelahnya, karena saya tiba-tiba sepenuhnya menarik dukungan terhadap pikiran saya tidak mudah mempercayai yang orang lain katakan. Saya menjadi sangat kritis mengenai yang saya baca di buku. Saya selalu menantangnya. Di jalur meditasi jalan, ketika kita menantang pikiran itu sendiri, kita menyadari betapa miripnya pikiran itu dengan gelembung. Saya coblos gelembung itu meletus, dan tak ada yang tersisa. Itulah pikiran itu. Pikiran itulah yang meniup Anda dari satu tempat ke tempat lainnya. Pikiran itulah yang menciptakan semua masalah jika Anda mempercayainya. Waspadai pikiran itu. Renungilah dan lihatlah mereka dari jauh seperti seorang pengamat. Awasilah percakapan dalam hati ini terjadi bolak-balik dengan suatu keterpisahan. Makin kita mengawasinya dengan keterpisahan, dengan penyadaran, makin kita kehilangan keyakinan kita dalam keakuratan pikiran kita. Tapi, jika kita tidak mempercayai yang kita pikirkan,
apalagi yang bisa kita percayai? Jawabannya adalah kita bisa percaya pada keheningan, kesunyaan itu. Kesunyaan itu jauh lebih dapat dipercaya, jauh lebih nyata dibanding pikiran. Berpikir itu cuma komentar. Kadang saya mengkritik kitab komentar mengenai ajaran Buddha. Ajaran Buddha jauh lebih nyata dibanding komentar. Komentar hanyalah gagasan orang mengenai yang telah terjadi, sama seperti komentar tentang pengalaman kita. Percakapan batin itu tidak akurat. Itu hanya pikiran yang muncul dan berlalu. Kemunculannya terkondisi sesuai dengan suasana batin kita. Jika kita sedang jengkel, kita memiliki pikiran tidak baik. Jika suasana hati bagus, kita memiliki pikiran yang baik. Pikiran mana yang nyata? Bukan keduanya. Itu semua telah diwarnai dan dibentuk oleh kondisi. Itulah sebabnya, ketika kita melihat hal itu, kita tidak percaya pada pikiran itu barang satu pun. Ketika saya ingin pergi, saya tidak percaya pada pikiran itu. Ketika saya ingin tinggal, saya tidak percaya pada pikiran itu. Ketika saya terganggu karena seorang biku telah melakukan sesuatu dengan sungguh tak piawai, dia seharusnya melakukan itu. Dia semestinya tahu. Saya tidak percaya pada pikiran itu. Ketika seorang biku sungguh-sungguh hebat dan telah melakukan hal mengagumkan, saya tidak mempercayai hal itu. Alih-alih, saya percaya pada keheningan. Komponen penyusun realitas. Jika saya memiliki keyakinan akan suatu hal, maka itu adalah keheningan. Saat saya memiliki keyakinan pada keheningan, itu adalah pengalaman yang nyata. Itu juga adalah pengalaman yang memberikan banyak kebahagiaan. Keheningan memberi suatu cara pandang terhadap semua pikiran ini. Keheningan ini meletakkan pikiran pada tempatnya yang sesuai. Bukan berarti bahwa pikiran-pikiran itu tidak nyata, tapi pikiran adalah pengganggu keheningan. Begitu Anda membiarkan pikiran berlalu, keheningan pun kembali. Keheningan itu seperti jaring penyusun realitas. Itulah sebabnya di wihara, jika Anda menyimak dengan seksama, Anda dapat mendengarkan keheningan itu di sekitar Anda, dan Anda dapat mendengar keheningan dalam batin Anda. Begitu kita mampu mendengar keheningan batin dan menyentuh kesunyaan, ada sesuatu mengenai hal itu yang kita ketahui sebagai nyata. Bahkan sebelum kita mulai berpikir bahwa ini memiliki makna, bahwa ini kedamaian, ini kebahagiaan. Setelah sesaat kita menjadi penaksir kedamaian itu serta menghargainya. Kita memandangnya sebagai permata yang luar biasa, yang amat berharga. Dunia ini sama sekali tidak menghargai keheningan, tidak menghargai kesunyaan. Dimanapun ada sesuatu yang kosong, orang-orang ingin mengisinya dengan sesuatu. Ketika ada kesunyian, mereka ingin bicara. Ketika ada ruang, mereka ingin mengisinya. Itulah nafsu, itulah kedunguan, itulah kurangnya keyakinan, itulah rasa takut. Kita berpikir karena rasa takut. Kita bergerak karena rasa takut. Kita memiliki hasrat karena rasa takut. Diperlukan keberanian untuk melepas. Karena Anda sudah datang ke wihara, ada sesuatu di dalam diri setiap Anda yang merasakan bahwa dalam keheningan, dalam melepas, ada kedamaian. Setiap dari Anda telah hidup cukup lama
untuk mengalami dikecewakan berulang kali dalam pencarian kebahagiaan. Tapi begitu Anda mulai berpaling kepada keheningan dan kesunyaan, Anda akan mengingatnya dan menghargainya. Keheningan itu, kesunyaan itu mulai disadari di banyak tempat. Anda menyadari kekosongan di kamar Anda. Itulah sebabnya biku terbaik adalah biku yang paling sedikit memiliki barang. Anda menyadarinya dalam kekosongan jadwal harian Anda dengan sedikit tugas. Anda menyadarinya dalam kekosongan batin Anda. Dengan kata lain, lebih sedikit pikiran yang diperlukan. Kita menyadari hal itu dalam kekosongan pergerakan kita. Kita cenderung lebih diam, alih-alih selalu datang dan pergi. Kita melepas, kita menyederhanakan. Makin banyak benda yang kita miliki, makin banyak hal yang kita kerjakan. Makin banyak kita bepergian, makin kita meruwetkan gaya hidup kita. Anda yang sering bepergian akan mengetahui betapa rumitnya bepergian itu. Harus mengatur keluarga. Dan betapa itu melibatkan begitu banyak orang lainnya. Kadang kita berpikir, untuk apa kita bepergian? Kemanapun saya pergi, disitulah saya. Jadi buat apa? Kadang saya melihat hal itu. Dan jika itu bukan demi manfaat bagi orang lainnya, saya tidak bisa melihat pentingnya bepergian bagi diri saya sendiri. Mungkin sebaiknya saya tinggal di sini saja. Karena apapun yang ada di sana, toh juga ada di sini. Kekosongan itu, keheningan itu, ruang itu, Anda bisa melihatnya di mana saja. Terutama keheningan, ruang di antara dua telinga kita. Itu adalah kekosongan batin. Anehnya, ketika sebagian orang hening dalam meditasi mereka, meskipun hanya sekejap, mereka merasa ditantang oleh keheningan itu, sehingga mereka mengganggunya. Saya pikir banyak orang sejatinya meninggalkan wihara karena mereka tidak tahan terhadap keheningan. Mereka takut terhadapnya. Mereka ingin mengisinya dengan aktivitas atau pergerakan. Ada banyak kadar kebenaran pada sensasi yang mendalam itu. Kita bisa melihat bahwa kadang dalam meditasi, ketika hal-hal mulai menjadi tenang, seruan, "Wow, itu sudah keterlaluan." Tapi selang beberapa lama, orang dalam kehidupan monastik menghormati keheningan, menghargainya, dan ketika siapapun menghormati dan menghargai hal-hal ini, mereka akan bertemu dengannya lagi dan lagi. Saya tahu bahwa beberapa biku akan merasa senang melihat dewa. Jika Anda percaya kepada dewa, barangkali mereka mungkin datang dan menemui Anda. Namun, jauh lebih penting untuk bisa meyakini keheningan. Sedemikian sehingga keheningan itu datang dan menemui Anda. Keheningan itu adalah akhir dari hal-hal. Kesunyian batin. Ketika ada keheningan dalam batin, tidak ada pikiran. Saat tak ada pikiran, bagaimana mungkin bisa ada nafsu? Bagaimana mungkin bisa ada keinginan untuk seperti ini atau pergi ke sana? Bagaimana mungkin bisa ada keinginan untuk apapun? Bagaimana mungkin bisa ada ketidakpuasan atau kesenangan pada akhir suatu pikiran? Tentu saja, ini adalah akhir sementara bagi pergerakan dalam batin. Tapi dengan benar-benar mengosongkan batin Anda dari hal-hal, Anda menemukan bahwa hal ini mengizinkan munculnya ketanpa batasan yang lebih besar, keterbebasan yang lebih besar. Sama pula, ketika Anda mengosongkan pondok Anda dari benda-benda, ada lebih banyak keleluasaan dalam pondok itu untuk bergerak. Ketika Anda mengosongkan batin dari hal-hal,
maka ada lebih banyak keleluasaan untuk bergerak. Ada lebih banyak kedamaian, lebih banyak kebahagiaan. Jadi tujuan dari meditasi seharusnya adalah meninggalkan hal-hal. Tujuannya adalah membebaskan diri dari hal-hal, tidak lagi mengumpulkannya. Tujuan dari meditasi seharusnya adalah ketenangan, bukan untuk terus bergerak. Akan tiba waktunya ketika Anda berdiri teguh dan melepas. Di mana itu? Satu-satunya hal yang saya ingat dari Buddhisme Zen adalah pertanyaan yang seorang biku ajukan kepada muridnya. Sang murid baru saja kembali ke wihara utama. Setelah melewati retret penyepian panjang seorang diri, gurunya lalu meninjunya. Itulah yang biasa dilakukan oleh para biku Zen. Dan menanyai si murid, kapan ada akhir bagi semua datang dan pergi ini? Saya selalu ingat pernyataan tersebut, karena saya biasa menanyakannya ke diri sendiri. Dan tentu saja jawabannya adalah pada momen kini. Saat ini mestinya adalah akhir bagi datang dan pergi. Lepaslah semua pergerakan batin. Hanya ketika kita melihat sensasi kedamaian, sensasi kekosongan, sebagai kebahagiaan mendalam yang sangat kuat, yang halus, barulah kita mulai menghargai apa yang membuat kehidupan monastik berdetak. Inti kehidupan monastik itu adalah kebahagiaan dari keheningan, serta kebahagiaan dari kedamaian. Mari kita menyentuhnya. Makin kita menghargainya, makin kita memahaminya. Kita juga memahami bahwa inilah jalan menuju kebahagiaan tertinggi. Kecukupan hati adalah kebahagiaan tertinggi. Semua nafsu pada intinya hanyalah usaha menjangkau keluar untuk meraih kebahagiaan. Andai aku bisa mendapatkannya lagi, maka aku akan bahagia. Jika aku bisa memperoleh mobil itu, aku akan bahagia. Andai aku bisa memiliki gadis cantik itu, aku akan bahagia. Jika saja penyakitku sembuh, aku akan bahagia. Andai saja meditasiku berlangsung dengan benar, aku akan bahagia. Nafsu selalu demikian, dan kebahagiaan selalu ada pada masa depan. Hal yang sama pula yang memotivasi sebagian orang untuk terus pergi ke gereja atau wihara, untuk memastikan mereka akan masuk surga. Itu adalah bentuk lain dari nafsu. Cuma itu. Nafsu ini tidak pernah dapat membawa ke akhir duka. Nafsu menyebabkan lebih banyak duka. Kita dapat melihatnya dengan sangat mudah. Nafsu menginginkan sesuatu yang lebih, sesuatu pada masa depan, hanya dapat menyebabkan lebih banyak duka dan ketidakbahagiaan. Kita berpikir segala yang kita perlukan adalah memuaskan satu nafsu lagi. Aku akan mendapatkan satu hal ini lagi, lalu aku akan melepas. Tapi tentu saja tidak pernah berhasil dengan cara itu. Selalu ada satu hal lagi sesudahnya, satu hal lagi lainnya, dan satu hal lagi, sampai Anda mati. Dan setelah kematian, ada satu lagi. Harus ada suatu penghentian, suatu pelepasan saat ini juga. Suatu momen untuk mengatakan, tidak ada lagi nafsu. Apa yang telah saya peroleh ini sudah cukup. Batin saya sudah cukup baik. Tubuh saya sudah cukup baik. Tidak penting betapapun tua dan sakitnya, tubuh saya sudah cukup baik. Salah satu meditasi Ajahn Chah adalah meditasi lumayan. Makanan ini lumayan, wihara ini lumayan, ceramah ini lumayan. Begitu Anda memiliki persepsi lumayan itu, nafsu pun berhenti. Jika ini lumayan,
Buat apa saya ingin mengubahnya? Buat apa saya ingin bergerak? Mengapa saya ingin memperoleh hal lain? Lumayan adalah penyebab munculnya kecukupan hati. Anda bisa mencobanya dalam meditasi Anda untuk melihat apakah itu efektif. Menakjubkannya, jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan 99%, melainkan 100% lumayan, kita menemukan bahwa batin menjadi kalem, tenang, terpusat, dan damai. Piti sukha muncul, nimitta muncul, dan jhana pun terjadi. Ini terjadi semata-mata karena Anda menghentikan yang menyebabkan pergerakan dalam batin. Bukan hanya nafsu, tapi penyebab nafsu, yaitu delusi bahwa ada sesuatu yang lebih di luar sana, pada masa depan, pada momen berikutnya. Pemikiran bahwa ini tidak cukup adalah delusi. Itu adalah nafsu. Kita mengetahui bahwa itu delusi karena hal itu terus membuat kita melaju selama begitu banyak masa kehidupan. Hal itu terus membuat kita melaju selama 24 jam. Kita selalu mengerjakan sesuatu. Atau jika tidak, kita menginginkan sesuatu yang lebih. Kita tidak pernah berdiam dengan tenang. Jika kita menyadari bahwa ini sudah lumayan dan kita percaya padanya 100%, kita menemukan bahwa ini sungguh lumayan. Dan kita punya sebanyak yang kita akan butuhkan. Kita berhenti menginginkan lebih. Kita menghentikan nafsu. Ketika kita menghentikan nafsu, kita menghentikan pikiran dan kita berhenti bergerak. Ketika kita berhenti bergerak, kita berada pada momen kini. Kita hening. Makin lama kita menjaga keheningan itu, makin banyak kesempatan kecukupan hati makin menumpuk. Kita menyadari bahwa semua permata dan kekayaan di dunia persisnya hadir di sini. Semua sukacita dan kebahagiaan yang pernah bisa kita ingini ada persis pada momen ini. Dan kita mungkin mulai menangis bahagia. Kita menyadari kita telah memilikinya selama ini, tapi kita selalu mencampakkan permata nibbana itu demi sesuatu yang lainnya. Kita selalu ingin sesuatu yang lain. Namun jika kita sekedar berhenti, menjadi kosong dan hening, kita akan menemukan bahwa kecukupan hati adalah kebahagiaan. Makin banyak kecukupan hati yang kita miliki, makin banyak kebahagiaan yang kita timbun. Sukacita di atas sukacita di atas sukacita. Jika Anda melakukannya dengan cara ini, saya jamin akan ada begitu banyak kebahagiaan yang saking banyaknya Anda tidak akan tahu apakah Anda sanggup menanggungnya. Anda mendapat sukacita lebih, kenikmatan murni dari meditasi dibanding hal lain yang Anda lakukan. Begitulah pengalaman saya. Kita meraihnya hanya dengan berhenti, dengan melepas. Kita tak hanya mengalami kenikmatan sekedar demi kenikmatan itu sendiri. Bahkan sebagai biku, kita diizinkan mendapatkan kenikmatan ini. Inilah jenis kenikmatan yang diperbolehkan, yang tak berbahaya. Hal ini perlu dinyatakan, karena kadang orang takut terhadap kenikmatan tersebut. Mereka pikir pasti ada sesuatu yang salah dengan kebahagiaan jhana. Sungguh aneh bagaimana beberapa orang takut terhadap kenikmatan yang indah, kenikmatan yang baik. Tapi mereka tidak takut terhadap kenikmatan gila-gilaan, kenikmatan seks, kenikmatan dari makanan, dari percakapan, dan dari nafsu. Orang-orang tidak takut terhadap kenikmatan itu, tapi mereka jerih terhadap kenikmatan yang benar-benar sehat. Sungguh hal yang bodoh. Kenikmatan meditasi mendalam
keheningan, melepas, meninggalkan, pelepasan duniawian, penghentian, semua kata ini merujuk ke satu hal yang sama, pengosongan, menuju kesunyaan itu, sekedar melindungi dan menjaga kekosongan itu, dan menyaksikannya tumbuh seperti bunga teratai yang indah. Bunga teratai terindah yang pernah kita lihat dalam mata batin sedang mekar dan terus mekar. Kita akan melihat sebabnya. Kita akan memiliki wawasan dan kebijaksanaan 4 kebenaran Arya. Kita akan mengetahui apa itu duka. Duka bukan sebagai teori intelektual, tapi sebagai pengalaman. Kita hadir di sana, kita merasakannya. Kita telah membakar habis nafsu. Kita telah menjangkau dan meniup kebahagiaan, dan kita mengetahui bahwa itu duka. Kita mengetahui duka akibat tersesat dalam hayalan dunia. Duka karena senantiasa pergi dan pulang, mencari ini dan itu, berusaha membangun kebahagiaan kita dengan mengandalkan pada orang lain, pada hal-hal lain, dan melihat bahwa semua hal lain dan orang lain itu sepenuhnya tak dapat diandalkan. Kita tak bisa menggantungkan diri padanya. Mereka mengecewakan kita. Fondasi palsu menopang kebahagiaan kita retak. Lantas kita jatuh dan melukai diri kita sendiri. Kita telah banyak kali mengalaminya dan melakukannya. Ada kebahagiaan di dunia, dan kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu pergi ke tempat manapun untuk mencarinya. Kita harus menuju ke dalam diri sendiri. Kita tidak akan menemukan kebahagiaan dengan melangkah keluar di dunia atau dengan pergi ke Thailand, Sri Lanka, atau kemanapun yang kita inginkan. Kita hanya akan menemukan kebahagiaan dan keterbebasan dalam badan dan batin ini. Dimanapun kita berada di planet ini, itulah satu-satunya tempat kita dapat menemukan kebahagiaan. Kita membawanya terus bersama kita. Jadi buat apa pergi ke tempat lain, kecuali ke dalam? Berhentilah dan lihatlah duka itu, dan ketahuilah duka itu. Berapa tahun lagi yang kita punya untuk mengikuti duka dan menjadi korbannya? Alih-alih, tantanglah, pertanyakanlah duka, pertanyakan nafsu, ragukan pikiran. Berhentilah sekejap dan lihatlah lekat-lekat. Tataplah ke dalam momen kini. Tataplah pada yang terjadi ketika kita tidak mengikuti nafsu, saat kita sungguh-sungguh melepas. Tataplah pada yang terjadi ketika kita malah mengikuti kebenaran Arya ketiga, Patinissaga, pelepasan, Caga, penyerahan, Mutti, pembebasan. Bebas dari kelekatan, Anālaya, tidak lagi menyediakan tempat bertengger bagi nafsu, menjadi sepenuhnya kosong dari kemungkinan menjadi dahan bertengger bagi nafsu. Tidak ada pikiran, tidak ada keinginan, kecukupan hati sempurna dalam momen kini. Jika nafsu muncul, ketahuilah dan tetaplah hening. Jika pikiran apapun datang, jadilah seperti orang yang diam dalam bioskop atau aula konser. Cukup pelihara kedamaian itu. Kita bisa menciptakan kedamaian itu dalam batin kita sendiri. Itu bukan sekedar pengalaman kenikmatan. Itu adalah perwujudan Dhamma. Itu adalah 4 kebenaran Arya yang sedang beraksi. Kita tidak sedang mengikuti nafsu. Kita melepas, dan wow! Inilah lawan dari duka. Inilah keterbebasan. Vimutti. Inilah kebahagiaan. Kebahagiaan terbaik yang pernah kita dapat. Kebahagiaan inilah yang membuat saya tetap menjadi biku, yaitu keheningan, kedamaian, pelepasan.
Keterbebasan itulah yang ada di balik senyum dan kedamaian dari semua mistikus besar dan para arahanta agung di dunia. Keheningan, kedamaian, dan pemahaman mengenai hakikat kebahagiaan itu. Itulah dhamma yang telah diajarkan kepada Anda. Itu adalah wawasan, vipassana, melihat langsung ajaran Buddha. Itu adalah melihat ajaran yang Buddha lihat sendiri di bawah pohon Bodhi. Itulah kebenaran mengenai bahagia dan duka. Anda menemukannya sendiri dalam pelepasan Anda. Jika Anda mengulang pengalaman itu sebanyak yang Anda mampu, Anda akan mengubur delusi yang terus membuat Anda berputar-putar, baik di dunia ini dan alam lain. Kita akhirnya menemukan hakikat kebahagiaan sejati dan kita mengakhiri duka. Ini adalah sesuatu yang dapat kita alami bagi sendiri, yang dapat kita hargai sendiri. Saya tidak peduli apakah kita pergi ke suatu tempat besok atau hari ini. Kita bisa mengalami melepas ini. Lihatlah ke batin. Lepaslah dari batin. Lihatlah apa yang sedang Anda lakukan dan berhentilah mencari gara-gara. Berapa lama lagi Anda ingin tertiup kemana-mana seperti ini? Bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk terbebas, untuk mengetahui kedamaian sejati, kebahagiaan sejati? Bukankah sudah waktunya untuk mampu melihat sendiri nibbana itu? Demikianlah, berakhir sudah saya bacakan bab 4, Aho Sukhang, bahagianya. Pada part berikutnya, saya akan mulai membacakan bab 5, Ketaklekatan, 5 April 2000. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang